Kembali belajar bersama Bu An. Patut kita bersyukur kepada Tuhan anak-anak, karena pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu dalam pembelajaran matematika. Materi ini untuk anak-anak Ibu yang kelas 9 bab 2 bangun ruang. Ibu akan membahas klasifikasi bangun ruang dan jaring-jaring. Baik, Ibu langsung membahas. Bab A, klasifikasi bangun ruang dan jaring-jaring. Pada bab ini kita akan belajar jenis-jenis dan kaitan antar jenis bangun ruang. Kita juga akan mempelajari tentang jaring-jaring bangun ruang. Pembelajaran ke-1 anak-anak, jenis-jenis bangun ruang. Guna memahami klasifikasi bangun ruang, coba kalian selesaikan kegiatan eksplorasi berikut. Eksplorasi 2.1 mengelompokkan kemasan. Robi berbelanja beberapa bahan di pasar dan toko swalayan yang berada di dekat kantor kecamatan. Barang belanjaan yang dibeli memiliki bentuk kemasan yang berbeda-beda seperti dapat dilihat pada gambar 2.2. Baik, kita cermati gambar 2.2 barang belanjaan Robi anak-anak. Lanjut ke kegiatan ke-1 di sebelah kanan, diskusikan bagaimana cara mengelompokkan bahan belanjaan Robi. Ibu memberi alternatif jawaban. Bahan belanjaan Robi bisa dikelompokkan berdasarkan bentuk kemasannya. Ada kemasan yang sisinya berupa sisi datar, ada beberapa kemasan yang sisinya berupa sisi datar dan lengkung, serta ada yang berupa satu sisi lengkung saja, seperti bangun bola itu anak-anak. Yang kedua, pilih beberapa kemasan barang atau benda pada gambar 2.2 dan perkirakan mengapa kemasan barang tersebut dibuat demikian. Ibu memberi alternatif jawaban. Beberapa kemasan barang dibuat berbentuk balok untuk memudahkan saat meletakkan benda. Beberapa kemasan barang dibuat berbentuk tabung untuk memudahkan saat memegang dan saat meletakkannya. Beberapa benda berbentuk kerucut untuk memudahkan saat memegangnya. Kegiatan ketiga, perhatikan secara saksama ini anak-anak, bukan seksama, seharusnya saksama. Bentuk-bentuk kemasan barang yang dibawa Robi. Coba klasifikasikan barang-barang tersebut ke dalam beberapa jenis bangun ruang berikut. Di sini ada bangun ruang sisi lengkung, itu terdiri atas tabung, kerucut, kerucut terpotong, setengah bola, dan juga bola. Selanjutnya ada bangun ruang sisi datar, ada kubus, balok, prisma segitiga, 5 segitiga, 5 segi 4, 5 terpotong, dan juga prisma segi 4. Baik, Ibu memberi contoh anak-anak. Ini untuk kemasan botol minyak goreng ini berbentuk tabung. Untuk kemasan susu cair berbentuk balok, ada yang berbentuk prisma segitiga, ada lagi kaleng roti berbentuk tabung. Di sini kaleng susu ini anak-anak atau minuman ini berbentuk tabung. Ada yang berbentuk kerucut di sini. Selanjutnya di sini berbentuk tabung. Ini berbentuk tabung. Ini berbentuk bola, berbentuk balok, berbentuk balok. Di sini juga ini seperti bentuk balok anak-anak. Nanti untuk yang minyak goreng anak-anak bisa memberikan informasi ke Ibu atau komentar ini bentuknya bangun ruang apa. Lanjut ke kegiatan keempat, diskusikan tentang persamaan dan perbedaan beberapa bangun ruang berikut. Di sini ada tabung, kerucut terpotong, limas, kerucut, prisma, balok, bola, dan kubus. Ibu memberi alternatif jawaban. Persamaan tabung, kerucut, terpotong, kerucut, dan bola adalah memiliki sisi lengkung. Persamaan tabung, kerucut terpotong, dan kerucut adalah sisi alasnya berbentuk lingkaran. Selanjutnya perbedaan tabung, kerucut terpotong, dan kerucut adalah tabung dan kerucut tidak memiliki titik puncak, sedangkan kerucut memiliki titik puncak. Persamaan limas, prisma, balok, dan kubus adalah sisi-sisinya berupa sisi datar. Perbedaan limas, prisma, balok, dan kubus adalah limas memiliki titik puncak, sedangkan prisma, balok, dan kubus tidak memiliki titik puncak. Contoh 2.1, identifikasi bentuk bangun ruang. Coba identifikasi menyerupai bangun apakah barang-barang yang ada pada gambar 2.4.
Kita cermati gambar 2.4 macam-macam benda dengan bentuk bangun ruang. Ibu memberi alternatif penyelesaian. Yang A di sini adalah bangun bola, yang B adalah bangun balok, yang C adalah bangun prisma segitiga, yang D adalah bangun tabung, yang E tidak ada. Anak-anak di sini kita cermati yang E tidak ada, makanya Ibu kosongi. Yang F di sini bangun tabung, nih bangun tabung, nih F-nya. Selanjutnya yang G di sini nih, yang bawah ini tabung, yang atas ini kerucut. Yang H di sini nih kerucut. Yang I, yang bawah ini adalah balok, yang atas adalah prisma segitiga. Selanjutnya yang J adalah bangun limas. Limas segi 4 anak-anak ini. Atau Ibu tambahkan di sini limas segi 4. Karena alasnya berbentuk segi 4. Lanjut ke materi, ayo mencoba anak-anak. Coba identifikasi menyerupai bangun apakah barang-barang pada gambar 2.5. Kita cermati untuk yang A ini prisma segi 5 anak-anak. Untuk yang B bangun tabung. Bangun yang C di sini prisma segitiga. Yang D ini bangun prisma segi 6 anak-anak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bangun prisma segi 6. Yang E bola, yang F bangun balok. Lanjut ke materi, ayo berpikir kritis 2.1. Kalian mungkin sudah sering berbicara tentang berbagai macam jenis bangun ruang seperti balok, kubus, tabung, ataupun bangun ruang lain. Namun, pernahkah kalian berpikir tentang apa definisi tiap-tiap bangun ruang tersebut? Apa karakteristik khusus sebuah bangun ruang sehingga bisa disebut balok, kubus, tabung, prisma, limas, atau kerucut? Baik, Ibu bahas anak-anak. Ibu bahas dari bangun ruang yang pertama atau yang A, yaitu balok. Definisi balok. Balok adalah bangun ruang 3 dimensi yang terbentuk oleh 3 pasang persegi panjang dengan ukuran yang berbeda. Karakteristik khusus bangun balok yaitu memiliki 6 sisi, 12 rusuk, 8 titik sudut, 12 diagonal bidang, 4 diagonal ruang, dan 6 bidang diagonal. Lanjut ke bangun kubus. Kubus adalah bangun ruang 3 dimensi yang terbentuk oleh 6 sisi berbentuk persegi yang kongruen. Arti kata kongruen adalah sama dan sebangun anak-anak. Karakteristik khusus bangun kubus yaitu memiliki 6 sisi berbentuk persegi, 12 rusuk yang sama panjang, 8 titik sudut, 12 diagonal bidang, 4 diagonal ruang, dan 6 bidang diagonal. Selanjutnya bangun ruang tabung. Tabung adalah bangun ruang yang dibatasi oleh 2 lingkaran yang kongruen dan sebuah persegi panjang yang mengelilingi lingkaran tersebut sebagai selimutnya. Karakteristik khusus bangun tabung yaitu memiliki 3 sisi, yaitu 2 sisi berbentuk lingkaran dan 1 sisi lengkung. Lanjut bangun prisma anak-anak. Prisma adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh alas dan tutup berbentuk segi N yang kongruen dan sejajar, dan sisi-sisi tegak berbentuk persegi atau persegi panjang. Karakteristik khusus bangun prisma memiliki bentuk sisi alas dan sisi atas yang kongruen, sisi tegak berbentuk persegi panjang, dan memiliki rusuk tegak yang tegak lurus dengan sisi alas dan sisi atas. Dalam kondisi lain ada juga prisma yang rusuknya tidak tegak. Prisma tersebut disebut prisma sisi miring. Kita cermati di sini ada prisma segitiga, prisma segi 4, selanjutnya prisma segi 5, dan juga prisma segi 6 anak-anak. Lanjut yang E, limas anak-anak. Limas adalah bangun ruang yang dibatasi oleh segi banyak sebagai alas dan segitiga-segitiga yang berpotongan di luar sisi alas. Karakteristik khusus bangun limas adalah alasnya berbentuk segi N beraturan, memiliki titik puncak, dan sisi tegaknya berbentuk segitiga. Ini Ibu contohkan gambar limas segitiga beraturan, limas segi 4 beraturan, 5 segi 5 beraturan, dan 5 segi 6 beraturan. Lanjut yang F, bangun kerucut anak-anak. Kerucut adalah limas istimewa dengan alas berbentuk lingkaran. Karakteristik khusus bangun kerucut adalah memiliki 2 sisi,
yaitu sisi alas berbentuk lingkaran dan selimut, memiliki satu rusuk, tidak memiliki titik sudut tetapi memiliki titik puncak. Lanjut yang G, ini Ibu memberi tambahan bangun bola anak-anak. Bola adalah bangun ruang yang terdiri dari satu bidang lengkung dan memiliki satu titik pusat. Titik pusat tersebut memiliki jarak yang sama ke semua titik di bidang lengkungnya. Karakteristik khusus bangun bola adalah hanya memiliki satu buah sisi berupa sisi lengkung yang tertutup dan tidak memiliki titik sudut. Pembelajaran kedua, jaring-jaring bangun ruang anak-anak. Setelah mengetahui beberapa bentuk bangun ruang, pada subbab ini kalian akan belajar tentang jaring-jaring bangun ruang. Lakukan kegiatan eksplorasi 2.2 untuk menggali makna jaring-jaring suatu bangun ruang. Eksplorasi 2.2 anak-anak, memotong kardus kemasan. Temukan 2 buah kemasan barang yang sama. Gunting atau potong bagian atas salah satu kemasan tersebut. Lihat gambar 2.6, potong sisa kemasan pada pojok-pojoknya sedemikian rupa sehingga kemasannya menjadi sebuah permukaan datar. Gambar 2.6 ini ilustrasinya anak-anak untuk pengguntingan kardus. Potong kemasan yang lain dengan cara yang berbeda, kemudian buka dan ratakan. Perhatikan 2 pola yang terbuat dari 2 potongan tersebut. Kita dapat menyebut pola yang terbentuk sebagai jaring-jaring. Pertanyaan ke-1, bandingkan 2 buah jaring-jaring yang telah kalian buat. Apakah keduanya sama? Jika tidak, apa yang membedakan di antara keduanya? Ini Ibu hanya memberi contoh, Ibu tidak memotong bagian atasnya. Ibu memotong langsung bagian pojok-pojoknya anak-anak sehingga terbentuk bangun datar seperti pada gambar, atau ini gambar jaring-jaringnya anak-anak. Kita cermati keduanya berbeda. Yang membedakan keduanya adalah susunan sisi-sisinya anak-anak. Kalau jumlahnya ini nanti, ini kalau dibentuk lagi bentuknya sama. Ini yang biru tadi di atas, kalau yang kedua ini di sini. Selanjutnya ini abu-abu, coklat, abu-abu lagi. Kalau di sini abu-abu, biru, abu-abu lagi, baru coklat, seperti itu. Dan susunan yang di sini, sisi yang di sini nih, ini yang samping-samping kiri dan kanan ini letaknya berbeda. Kedua jaring-jaring tidak sama, perbedaan keduanya terletak pada susunan sisi-sisi pada kedua jaring-jaring. Pertanyaan kedua anak-anak, gambarkan 2 jaring-jaring tadi di kertas. Kemudian gambarkan pula bentuk bangun ruang aslinya. Ini Ibu menggambarkan jaring-jaringnya dan bangun ruang aslinya ada di bawah anak-anak. Ini kembali ke bentuk bangun ruang aslinya. Lanjut ke contoh 2.2, identifikasi jaring-jaring. Perhatikan gambar 2.7. Tentukan bangun ruang apa saja yang terbentuk dari jaring-jaring terkait. Baik, alternatif penyelesaiannya kita cermati. Ini banyak sisinya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 untuk bangun yang A ini jaring-jaringnya kita cermati. Sisinya berbentuk persegi, ini adalah jaring-jaring kubus anak-anak. Ini alternatif penyelesaiannya di bawah. Yang B kita cermati, alasnya ini berbentuk segitiga anak-anak. Ini sisi alasnya segitiga, sisi atasnya juga segitiga, sisi tegaknya ini persegi, ada 3. Ini adalah bangun prisma segitiga anak-anak. Lanjut yang C kita cermati, ini alasnya, sisi alasnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, segi 6 beraturan, sisi atasnya juga di sini sisi tegaknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, ini persegi. Ini adalah bangun prisma segi 6 anak-anak. Lanjut yang D, ini adalah alasnya persegi segi 4. Sisi tegaknya ini berupa segitiga, ada 4, ini 5 segi 4 anak-anak. Kalau anak-anak mau mencermati penulisan segitiga itu digabung, kalau segi 6, segi 4 itu penulisannya terpisah anak-anak. Lanjut ke materi Ayo mencoba. Coba identifikasi jenis bangun ruang apa saja yang terbentuk dari jaring-jaring pada gambar 2.8. Ini jaring-jaringnya. Ibu mulai dari gambar yang A, kita cermati. Ini alasnya berbentuk segitiga, sisi tegaknya ada 3, ini berbentuk segitiga juga anak-anak.
berarti ini adalah 5 segitiga anak-anak. Tulis di sini bangunnya 5 segi 3. Lanjut yang B. Ini alasnya berbentuk bangun. Ini kita hitung dulu sisinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Nih berarti segi 8 beraturan. Ini untuk sisi tegaknya berbentuk persegi panjang, berarti ini bangun prisma segi 8 anak-anak. Prisma segi 8. Ibu lanjutkan yang C, kita cermati. Ini ada alasnya lingkaran, sisi atas juga lingkaran. Ini selimutnya persegi panjang, berarti bangun tabung anak-anak. Bangun tabung. Lanjut yang D, kita cermati. Ini adalah juring lingkaran. Ini selanjutnya ini adalah alasnya lingkaran, berarti ini adalah bangun kerucut anak-anak. Lanjut matematika dan sains, rumus polyhedron Euler. Pada bab ini kalian telah mempelajari bangun ruang sisi datar. Istilah matematika khusus untuk bangun ruang yang semua sisinya adalah poligon disebut polyhedron. Lebih khusus lagi, bangun ruang yang semua sisinya adalah poligon beraturan yang sama persis disebut dengan bangun ruang platonik. Kita cermati ada beberapa bangun ruang platonik anak-anak. Ini ada yang sisinya segitiga, ada yang persegi, ada yang segi 5 beraturan, ada yang segitiga, macam-macam segitiga anak-anak. Ini yang paling kanan ini paling banyak, ini segitiganya. Sejarah mengatakan bahwa Leonhard Euler yang hidup pada tahun 1707 sampai dengan 1783 adalah orang yang pertama kali menemukan hubungan antara banyak sisi S besar, banyak rusuk R besar, dan banyak titik sudut T besar. Hubungan ini dikenal dengan rumus polyhedron Euler yang menyatakan bahwa S ditambah T dikurang R sama dengan 2. Jadi banyak sisi ditambah dengan banyak titik sudut dikurangi dengan rusuk sama dengan 2. Rumus ini ternyata tidak hanya berkaitan dengan geometri saja. Secara umum rumus ini juga berlaku untuk struktur graf, sebuah susunan yang terdiri dari titik dan ruas garis. Kajian rumus polyhedron pada teori graf ini diaplikasikan dalam chip komputer yang terdiri dari ribuan komponen yang tersusun dalam sebuah jaringan. Baik, Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat membantu anak-anak belajar. Terima kasih.